tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Senin 12 Juli 2021, saya bersama Mayor Jenderal TNI Prantara Santosa, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, akan menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Bapak Ibu sebangsa setanah air, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siang ini kita menerima lagi sekitar 10 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac Biotech Ltd. Kedatangan tahap ke-21 ini menambah total vaksin yang sudah diterima Indonesia menjadi lebih dari 132 juta dosis vaksin. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 115.500.000 dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan sekitar 17.226.000 dosis vaksin jadi. Perlu dicatat bahwa akan terjadi penyusutan jumlah vaksin dari bentuk bahan baku karena proses produksi sampai menghasilkan vaksin jadi. Pemerintah juga akan mendapatkan tambahan kiriman vaksin AstraZeneca lewat kerjasama multilateral dalam minggu ini. Kita juga akan terus mendapatkan tambahan pasokan vaksin dalam berbagai skema di minggu-minggu yang akan datang. Kedatangan vaksin yang terus mengalir ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah untuk menjaga pasokan vaksin dan percepatan target kekebalan komunal atau herd immunity di negara kita. Untuk itu, pemerintah mentargetkan penyuntikan 2 juta dosis vaksin per hari di bulan Agustus nanti. Menteri BUMN sudah meminta Bio Farma untuk meningkatkan produksi vaksin dari bahan baku menjadi vaksin jadi di tengah PPKM darurat ini. Sebelumnya, produksi vaksin mencapai 12 juta dosis per bulan, sedangkan saat ini Bio Farma sudah berhasil meningkatkan produksi sampai dengan 20 juta dosis vaksin per bulan. Ke depan, Bio Farma didorong untuk terus menaikkan produksi hingga 2 kali lipat. Selain percepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan pengetatan aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM darurat dan PPKM mikro, serta penguatan testing, tracing, treatment adalah jurus lengkap untuk mengendalikan lonjakan kasus yang terjadi saat ini. Pemerintah daerah, TNI, dan Polri akan memaksimalkan vaksinasi berjalan atau mobile vaccine, yakni dengan mendatangi masyarakat secara langsung, khususnya di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Maijen Prantara akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan terobosan-terobosan TNI dalam percepatan vaksinasi COVID-19 ini. Bapak Ibu sebangsa setanah air, target kita bersama adalah menekan laju penularan, yakni dengan menurunkan kasus sampai dengan 10.000 kasus per hari di bulan Agustus. Perlu ditekankan di sini bahwa pemerintah
tetap mempertahankan angka testing dan tracing yang tinggi, yaitu 4 kali lipat dibanding dengan masa sebelum PPKM darurat. Ini dilakukan agar kita tetap mendapatkan angka konkret di mana kasus harian yang menurun betul-betul berarti bahwa penularan di tengah masyarakat memang menurun. Kepada para pimpinan pemerintah daerah, kami mohon untuk dapat menelaah kembali Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tentang target testing tiap kabupaten kota yang masuk dalam PPKM darurat. Koordinator PPKM darurat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, meminta pemerintah daerah dapat terus mengejar target tersebut. Salah satunya untuk memastikan bahwa PPKM darurat bisa berakhir tanggal 20 Juli 2021 nanti. Bapak Ibu sekalian, selain itu dengan kerja bersama pemerintah daerah juga kami minta untuk betul-betul menurunkan mobilitas masyarakat sampai dengan 50%. Tidak cukup dengan 30% seperti di awal tahun saat kita menekan lonjakan kasus akibat libur Natal dan Tahun Baru. Laporan mobilitas masyarakat yang dilakukan Google minggu lalu menunjukkan rata-rata pergerakan perjalanan ke kantor menurun di kisaran 30%, sedangkan perjalanan dengan kendaraan umum menurun di kisaran 40%. Ini adalah hasil yang masih perlu terus kita optimalkan. Sekali lagi, mari kita upayakan penurunan mobilitas masyarakat sampai 50%. Selain itu, seperti kami sampaikan dalam konferensi pers kemarin, bahwa target kita adalah peningkatan ketersediaan tempat tidur dan ruang rawat inap intensif. Salah satunya dengan mengkonversi tempat tidur yang sudah ada di rumah sakit menjadi ruang perawatan intensif. Upaya ini terus dilakukan oleh pemerintah sampai hari ini dan hari-hari yang akan datang. Pemerintah juga terus berupaya memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen dengan harga yang stabil dan terjangkau. Bapak Ibu sebangsa setanah air, hari ini kasus aktif kita mencapai 380.797 kasus. Saudara kita yang tercatat sembuh ada sebanyak 34.754 orang, sedangkan kasus baru yang terkonfirmasi positif hari ini kembali mencatatkan rekor, yakni sebanyak 40.427 kasus. Dan di antaranya 891 meninggal dunia. Tak henti-hentinya pemerintah menyampaikan duka yang mendalam untuk sanak saudara yang ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, mengingat tingginya kenaikan kasus seperti tersebut di atas, mari kita makin gencar melawan virus ini. Tetap di rumah, jauhi kerumunan, pakai masker double apabila harus keluar, dan pastikan cuci tangan dengan rajin dan rutin. Jangan berikan ruang bagi virus untuk menjangkiti kita dan mencari rumah untuk berkembang biak atau bahkan bermutasi. Ini adalah perjuangan bersama kita agar virus tidak memakan korban dan pandemi ini bisa kita kalahkan. Kita yakin dengan kerja bersama dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia pasti bisa. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya saya persilahkan Maijen Prantara, Kapuspen TNI untuk memberikan keterangannya.
Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara setanah air yang saya hormati, mencermati situasi dan kondisi saat ini, tentunya TNI memahami adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan PPKM darurat. Hal ini pasti menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut sangatlah tepat di tengah lonjakan kasus infeksi COVID-19 dan TNI dalam misi kemanusiaannya berkomitmen bersama segenap komponen bangsa untuk menjaga keselamatan rakyat dengan pengendalian penyebaran COVID-19 melalui PPKM darurat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang berbahagia, menindaklanjuti perintah Bapak Presiden terkait PPKM darurat, maka TNI melaksanakan operasi PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 dan serbuan vaksinasi di wilayah Jawa dan Bali dalam rangka menekan lonjakan kasus penyebaran COVID-19 serta mewujudkan herd immunity. Adapun gelar kekuatan TNI dalam pelaksanaan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali sebanyak 34.198 personil dengan rincian 22.769 personil terdiri dari Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Poddirga yang sudah terlibat PPKM Mikro Jawa dan Bali dan penebalan pasukan sebanyak 11.429 personil. Sedangkan untuk gelar kekuatan TNI dalam pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Darurat di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 63.207 personel. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, dalam penanganan pasien COVID-19 yang OTG atau bergejala ringan, TNI telah melakukan upaya dengan menyiapkan sejumlah 109 rumah sakit di jajaran TNI, dan TNI juga ikut mengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, RSKI Pulau Galang, Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II Indrapura, Surabaya. Selain itu, TNI juga menambah ketersediaan ruang isolasi dan intensif di seluruh Jawa dan Bali sebesar 40% dari kapasitas keseluruhan tempat tidur di rumah sakit jajaran TNI. Serta penyiapan 770 tempat tidur di rumah sakit lapangan jajaran TNI di Jakarta. Sementara nakes TNI yang menangani COVID-19 di wilayah Indonesia sebanyak 26.609 personel. Di samping itu, TNI juga akan dilibatkan dalam pendistribusian 100.000 paket obat serta 11.000 ton beras
untuk di Jawa dan Bali melalui Satuan Komando Kewilayahan dimulai dari Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil hingga Babinsa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya banggakan, dalam hal pencapaian target vaksinasi 1 juta per hari yang dicanangkan pemerintah, TNI mendapatkan alokasi vaksinasi sejumlah 200.000 orang per hari. Target tersebut dilaksanakan melalui program reguler dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan TNI maupun serbuan vaksinasi. Selanjutnya, untuk akselerasi vaksinasi di wilayah Jabodetabek, maka TNI menambah perkuatan nakes sejumlah 176 personil yang berasal dari siswa perwira prajurit karir yang sedang dalam masa pendidikan di Akademi Militer Magelang. Di samping itu, upaya TNI lainnya guna menunjang percepatan vaksinasi adalah melalui perekrutan 3.000 relawan tenaga medis dan non-medis dari berbagai lapisan masyarakat. Di antaranya dokter, mahasiswa, pelajar, karang taruna, dari organisasi kemasyarakatan dan lain-lain sewilayah Jabodetabek. Program perekrutan ini merupakan perintah langsung dari Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, yang mentargetkan untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, sebelum tanggal 17 Agustus 2021, herd immunity-nya sudah harus mencapai di atas 70% untuk usia 12 tahun ke atas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang berbahagia, untuk menekan mobilitas masyarakat dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, maka TNI melaksanakan pengendalian wilayah perbatasan dan transportasi lintas wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pemulihan ekonomi. Adapun kegiatan yang dilakukan TNI adalah melaksanakan pengetatan aktivitas dengan membantu pengawasan posko PPKM di tingkat desa dan kelurahan dengan menambah personel 3 orang per desa di zona merah. Kemudian memberikan himbauan, teguran, tindakan keras, dan sanksi yang terukur kepada pelanggar protokol kesehatan, serta melaksanakan patroli pengawasan dan membubarkan kerumunan masyarakat tanpa kompromi di ruang-ruang publik atau tempat keramaian dengan mengedepankan cara yang humanis. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang berbahagia, dalam rangka menekan laju penyebaran COVID-19, Puskes TNI melaksanakan berbagai upaya penguatan 3T, testing, tracing, treatment. Pada kegiatan tracing, Puskes TNI di wilayah Jawa dan Bali menyiapkan 30.000 lebih tenaga tracer yang terdiri dari para Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Portiga yang dilatih dan disiapkan untuk membantu tracing PPKM Mikro di wilayah desanya. Untuk kegiatan testing, Puskes TNI menyiapkan petugas web, baik dari petugas kesehatan Mabes TNI, maupun petugas kesehatan dari Matra dan berkolaborasi dengan petugas kesehatan baik dari jajaran Kemenkes maupun Dinkes di wilayah masing-masing. Kesehatan TNI juga telah membangun laboratorium PCR hampir di seluruh rumah sakit jajaran TNI. Selanjutnya, pada kegiatan treatment, Puskes TNI berkolaborasi dengan 109 rumah sakit jajaran TNI dari Matra Darat, Laut, dan Udara. Dan dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19, TNI juga telah menyiapkan peningkatan kapasitas rumah sakit lapangan berupa penambahan 1.870 tempat tidur ICU maupun isolasi, serta meningkatkan fasilitas lainnya. Demikian penjelasan saya sampaikan. Marilah kita bersatu dalam melawat COVID-19. Semoga langkah dan pengabdian kita
senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.